Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Alfian Ardianto, eh, dengan nomor induk mahasiswa 1057311060020, kelas akuntansi 20B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Mungkin langsung saja saya akan membahas konsep dasar perpajakan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dan apabila ada kekurangan atau mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Baik, langsung saja. Apa itu pajak? Nah, pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sometro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, yang berikutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau wajib berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan sebagai keperluan negara atau demi kemakmuran rakyat. Jadi dari dua pengertian tersebut kita dapat pahami bahwa pajak itu bersifat wajib dan tidak bisa mendapatkan timbal balik secara langsung, namun bisa kita rasakan di kemudian hari. Nah, yang berikutnya yaitu berakhirnya utang pajak berdasarkan 4 faktor, yaitu pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan atau penghapusan. Nah, yang pertama, faktor pertama berakhirnya utang pajak ialah pembayaran. Nah, utang pajak akan berakhir apabila utang pajak tersebut dibayar atau dilakukan pembayaran secara lunas kepada kas negara, dan di mana sejumlah uang yang perlu dibayarkan kepada hutang pajak tersebut harus dibayar full. Apabila dibayar full atau mungkin dibayar secara lunas, maka pembayaran terhadap utang pajak tersebut akan lunas. Jadi berakhirnya utang pajak terjadi apabila kita bisa membayar utang secara lunas. Yang berikutnya, berakhirnya utang pajak berdasar pada kompensasi. Berakhirnya utang pajak terhadap kompensasi yaitu keputusan yang ditunjukkan untuk kepada seseorang atau mungkin badan kepada tagihan utang pajaknya tersebut di luar pajak yang diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak, jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelum harus dikompensasikan dengan pajak-pajak yang telah terutang. Yang berikutnya adalah kadaluarsa. Berakhirnya utang pajak berfaktor juga terhadap kadaluarsa. Mungkin kita sering dengar kata kadaluarsa terutama di barang atau mungkin makanan, karena kadaluarsa yang mungkin kita tahu di bagian makanan mungkin tertera di label makanan tersebut kadaluarsa atau mungkin expire itu misalnya
berakhir di di bulan Februari. Namun kita membeli barang tersebut di bulan Maret atau mungkin April. Jadi barang tersebut bisa disebut kadaluarsa atau mungkin sudah tidak layak makan gitu, atau tidak layak pakai. Namun ada juga yang tidak menjual barang tersebut karena sudah kadaluarsa, karena ya berbahaya juga apabila dikonsumsi. Nah, untuk dipajak sendiri kadaluarsa, untuk melakukan kadaluarsa itu sendiri harus melampaui 10 tahun 10 tahun setelah terakhir pajak dibayar, maka pajak tersebut akan dihitung kadaluarsa. Jadi tidak perlu lagi membayar hutang pajak. Namun kadaluarsa penagihan pajak tertangguh, dan apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa, maka kemungkinan bisa membayar atau melanjutkan pembayaran pajak di setelah 10 tahun tersebut, atau mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Yang berikutnya ialah pembebasan atau penangguhan. Pembebasan sendiri atau penghapusan itu terjadi apabila banyak faktor, terutama mungkin ada keringanan dari negara atau utang pajak tersebut, jadi dilakukan pembebasan atau penghapusan. Ada juga seseorang yang memiliki pajak itu meninggal dunia, maka utang pajak itu akan dihapus. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tarif pajak. Tarif pajak terdiri dari 4, yaitu tarif tetap, tarif progresif, tarif degresif, dan tarif proporsional atau sebanding. Tarif tetap di mana pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap, tidak akan berubah nominalnya walaupun sudah 10 tahun atau mungkin per bulannya itu tidak akan berubah, karena itu disebut tarif tetap. Ya. Yang berikutnya adalah tarif progresif. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang ditetapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang atau mungkin secara pribadi yang diterapkan di Indonesia. Yang berikutnya adalah tarif degresif, yaitu tarif yang dipungut akan lebih kecil saat pengenaan pajak meningkat. Dengan kata lain, presentasi atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif ini tidak dipakai. Yang terakhir adalah tarif proporsional atau sebanding. Saat pemungutan pajaknya atas presentasinya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan tarif pajaknya. Jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, presentasinya pun tetap dan akan sama dan tidak berubah. Nah, yang materi atau mungkin pembahasan yang berikutnya itu jenis-jenis perlawanan pajak. Yang pertama adalah perlawanan aktif. Kita bisa lihat perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus
dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Jadi perlawanan aktif terhadap pajak itu berarti menghindari atau mungkin tidak ingin membayar pajak yang sudah ditentukan ya. Dan perlawanan aktif itu terbagi menjadi 3: penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Dan yang pertama, penghindaran pajak itu menghindari sebuah pajak sebelum SKP keluar. Dan wajib pajak ini apabila tidak dibayar atau melakukan pelanggaran penghindaran terhadap pajak, maka akan jelas melanggar undang-undang dan akan mendapatkan denda atau mungkin sebuah hukuman terhadap seorang yang menghindari pajak tersebut. Nah, yang kedua itu pengelakan pajak. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang melepaskan diri terhadap sebuah pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Jadi di mana orang tersebut tidak mau penghasilannya yang sebenarnya itu diketahui oleh negara. Mungkin contohnya orang yang bergaji 5 juta mungkin harusnya dia membayar pajak sebagai contoh saja mungkin 1 juta, tapi dia mengakunya cuma memiliki gaji 3 juta. Jadi pajak yang perlu dia bayar mungkin harus jadi 500.000. Jadi dia menyembunyikan sebagian dari penghasilannya sebenarnya. Jadi dia juga melawan sebuah hukum undang-undang pajak. Dan yang terakhir ialah melalaikan pajak. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Jadi melalaikan pajak itu menolak membayar pajak yang dimana tidak mempedulikan pembayaran pajak yang ada, entah semua berbagai macam pajak atau utang pajak yang ada di Indonesia, itu semua dia tidak menghiraukan. Jadi dia tidak peduli dengan semua pajak itu, jadi dia melalaikan pajaknya. Dan jelas itu melanggar undang-undang dan juga akan diberi denda atau mungkin diberi hukuman. Nah, perlawanan atau jenis pajak itu yang kedua yaitu perlawanan pasif. Perlawanan ini sifatnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi karena keadaan yang ada di sekitar, yaitu hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Jadi mungkin perlawanan pasif ini merupakan hal yang kembali lagi kepada faktor negaranya. Jadi tergantung terhadap perekonomian negara dan cara pengambilan pajak itu sendiri. Baik, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.